Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah MAG selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan. Sebelumnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama saya Umi Suciati NIM 2419003 sebagai moderator dan pemapar materi. Kemudian ada teman saya Konita Lutfiah dengan NIM 2419013 sebagai pemapar materi. Dan yang terakhir ada Huswatun Hasanah NIM 2419021 sebagai pemapar materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah NIM 2419021. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu syarat-syarat menjadi pendidik. Untuk menjadi guru terutama pada pendidikan formal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru. Ada syarat yang menyangkut aspek fisik, mental, spiritual, dan intelektual. Beberapa pakar pendidikan telah memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi guru. Bernadib, salah seorang ahli pendidikan di Indonesia, mengatakan bahwa tugas guru cukup berat, tapi luhur dan mulia. Karena itu, seseorang guru di samping memiliki jasmani yang sehat dan tidak cacat, ia juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Calon pendidik yang berbakat, 2. Pandai bahasa sopan, 3. Kepribadiannya harus baik dan kuat, 4. Harus disenangi dan disegani oleh anak didik, 5. Emosinya harus stabil, 6. Pandai menyesuaikan diri, 7. Tidak boleh sensitif, 8. Harus tenang, objektif dan bijaksana, 9. Harus jujur dan adil, 10. Harus susila di dalam tingkah lakunya, dan 11. Sifat sosialnya harus besar. Al-Brasi, salah seorang ahli pendidik Islam dari Mesir, mengemukakan beberapa syarat bagi seseorang guru, yaitu 1. Zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-mata karena Allah. 2. Bersih lahir dan batin. 3. Ikhlas dalam pekerjaan. 4. Pemaaf. 5. Mengetahui tabiat murid. Dan 6. Menguasai mata pelajaran. Dari uraian di atas tampak jelas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang mau menjadi guru, terutama dalam pendidikan formal. Dengan melihat syarat-syarat itu bisa dipahami bahwa untuk menjadi guru itu tidak mudah. Pekerjaan sebagai guru bukan lagi pekerjaan kelas pinggiran. Menjadi guru itu adalah pekerjaan terhormat. Saat ini guru adalah pekerjaan profesional yang bisa disejajarkan dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, akuntan, dan sebagainya. Syarat-syarat guru yang disebutkan oleh pakar ahli di atas bisa dikelompokkan sebagai berikut, yakni persyaratan legalitas, jasmani, intelektualitas, dan mental spiritual. Syarat-syarat ini tampaknya disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan yang ada dari sisi legal formal. Sebagai calon guru itu harus sarjana atau lulusan 1 atau setara D4. Saat ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi guru yang berpendidikan di bawah S1. Saat ini merupakan standar kualifikasi minimal bagi seorang calon guru. Intelektuasi merupakan salah satu modal bagi guru untuk menggunakan tugasnya. Hal ini mencerminkan sisi kompetensi sebagai guru, yakni penguasaan seseorang guru atas materi pelajaran, metodologi pengajaran, dan pemahamannya. Fungsi dan tugas pendidik. Fungsi dan tugas pendidik sendiri dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai pengajar, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah
disusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Dan yang kedua ada sebagai pendidik. Sebagai pendidik di sini yang dimaksud mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan yang ketiga ada sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin di sini yang dimaksud yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan prinsip atas program pendidikan yang dilakukan. Ada beberapa syarat menurut Suwarno sebagai pendidik yang meliputi 1. Kedewasaan. Kedewasaan di sini seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang tua yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti sebenarnya. Yang kedua ada identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan kepada anak. Misalnya, pendidik agama tidak akan berhasil diberikan orang yang diajarkan tersebut. Dan yang ketiga ada identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Yang keempat ada knowledge, artinya mempunyai pengetahuan cukup perihal pendidik. Dan yang kelima ada skill, artinya mempunyai keterampilan mendidik. Dan yang keenam ada attitude, yang artinya mempunyai sikap jiwa yang positif terhadap pendidikan. B. Karakter peserta didik dalam pendidikan. Karakter peserta didik yaitu totalitas atau kemampuan dan perilaku pribadi sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya. Menurut Capra, itu ada 4 hal dominan dari karakter peserta didik, yaitu yang pertama, kemampuan dasar, yang kedua, latar belakang kultural lokal, yang ketiga perbedaan kepribadian, yang keempat cita-cita dan keyakinan diri. Adapun karakter siswa yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa, yaitu yang pertama latar belakang pengetahuan, yang kedua gaya belajar, yang ketiga usia kronologi, yang keempat tingkat kematangan, yang kelima ruang-ruang minat, yang keenam lingkungan sosial ekonomi, yang ketujuh hambatan-hambatan lingkungan, yang kedelapan intelijensi, yang kesembilan keselerasaan, yang kesepuluh prestasi belajar, dan yang terakhir motivasi. 1. Kearifan lokal dalam pengembangan karakter. Banyak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai muatan pendidikan karakter. Nilai-nilai tradisi ini telah menjadi kearifan lokal, walaupun berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan yang sangat signifikan. Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan dalam alam sekitar. Dengan demikian, peserta didik akan termotivasi dalam belajar. Hal ini merupakan pengaitan pembelajaran dengan kejadian atau fakta di dalam dunia nyata. Dapat menciptakan proses yang bermakna. 2. Karakter berbasis budaya sekolah. Penerapan karakter pada peserta didik dalam pendidikan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Kultur sekolah inilah yang seringkali luput dari pembahasan ketika berbicara tentang karakter siswa dalam pendidikan. Karakter siswa tidak akan efektif jika pengembangan kultur sekolah yang berjiwa pendidikan karakter tidak tersentuh melalui program-program yang dirancang. Untuk itu, para pendidik dan komunitas sekolah mesti mengerti atau menyadari dan ikut terlibat aktif dalam mendesain karakter siswa berbasis kultur pendidikan. Adapun model karakter peserta didik dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama, otonomi, mata pelajaran sendiri. Yang kedua, integrasi, terpadu dengan mata pelajaran lain.
Yang ketiga, suplemen berupa kegiatan tambahan yang bersifat ekstrakurikuler atau kemitraan. Dan yang terakhir, kolaborasi berupa kegiatan gabungan dari ketiga model pendidikan. Terima kasih atas diskusi online dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.